Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial sahur, sajian harian UTBK di bulan Ramadan. Kembali kita akan membahas soal-soal asli UTBK. Kali ini melanjutkan pembahasan soal UTBK tahun 2016 dari 2 hari yang lalu ya. Kita lanjutkan dengan soal berikut ini ya. Soal limit. Gimana nih? Limit ini per ini ketika x-nya menuju 0 ya. Oke, jadi gimana? Ya, yang ada akar-akar gini biasanya kita melihat bahwa kita akan kalikan dengan sekawannya ya. Kalau dikalikan dengan sekawannya, jadi apa sekawannya? Akar x kuadrat tambah 1 tambah 1 per. Oke. Jadi setelah dikalikan dengan ini atas dan bawah, yang atasnya menjadi hilang akarnya, jadi x kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 tinggal x kuadrat. Yang bawahnya ada 2 akar. Ada akar yang ini sama ada yang akar ini tambah 1 ini ya. Oke, terus gimana nih? Terus ini kuadratik, yang ini oke. Jadi ini bisa kita tulis ulang supaya ini jadi 1, di sini jadi 1/x kuadrat ya. Nah, kemudian 1/x kuadratnya masuk ke dalam kurung. Di sini jadi 1 per akar. Jadi kalau 1/x kuadrat masuk ke dalam kurung, dia jadi 1 per x pangkat 4 ya. Jadi sama aja kita bagi dengan x pangkat 4 ini semuanya. X pangkat 5 dibagi x pangkat 4 tinggal 3x ditambah 4 sin pangkat 4x per x pangkat 4 dikali yang ini. Akar x kuadrat tambah 1 ditambah 1. Oke. Ketika x menuju 0, yang ini menuju 0, yang ini sin x per x menuju 1. Jadi ini limitnya akan menuju 1 per akar 0, yang ini menuju 1 ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai sin x per x dalam kurung besar dipangkatkan 4. Si sin x per x nya menuju 1, berarti ini juga menuju 1. Jadi secara keseluruhan ini menuju akar 4 dikali dengan yang ini. Ketika x nya menuju 0, ini akan jadi 1 ya. 1 tambah 1 jadi 2. Jadinya 1 per ini 2, ini 2, 1 per 4. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan. Soal barisan. Suatu barisan geometri semua sukunya positif. Ini udah nggak kebaca nih. Yang saya lihat ini nggak tahu apakah dikoreksi atau gimana, soalnya yang saya lihat sih U1 ditambah U2 dibagi U3 ditambah U4 sama dengan 19 ya. Oke. Kita misalkan bahwa U1-nya sama dengan A ya, dengan rasionya R. Berarti ini adalah AR ditambah A ditambah AR. A ditambah AR. Sedangkan yang bawah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3.
kita bisa coret A-nya semuanya. Jadi tinggal 1 tambah R per R kuadrat tambah R pangkat 3. Ini bisa kita faktorkan. 1 per R, 1 tambah R, 1 per R kuadrat, 1 tambah R. Enggak, ini kalau R kuadrat dikalikan ini jadi R kuadrat dikalikan R jadi R pangkat 3. Nah, ini kan sama dengan 1 per R kuadrat. Nah, katanya ekspresi ini nilainya 1 per 9. Berarti R kuadratnya sama dengan 9. Karena semua sukunya positif, berarti A-nya positif. Kalau A-nya positif dan suku keduanya positif, berarti R-nya juga harus positif. Berarti R-nya, ini kan ada 2 R-nya, plus atau minus 3. Tapi karena informasi semua sukunya positif, maka R-nya sama dengan 3. Oke. Nah, yang ini apa? Yang ini nanti ada A juga semuanya ya. Tapi tadi seperti tadi A-nya bakal di cancel. Jadi kita cukup melihat ini 1 ditambah R ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 dibagi dengan R tambah R kuadrat. Ini sama dengan berapa? Ya, R-nya udah ada kan, tinggal dimasukin aja. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 dibagi 3 tambah 9, 10, 13, 40 per 12. Sederhanakan 10 per 3. Jawabannya adalah C. Ya. Oke, nomor 10. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 kurang ax tambah 2 per 3a. Diketahui ini fx sama dengan itu, dan fx memotong sumbu x dx sama dengan 1. Berarti ketika x-nya sama dengan 1, fx-nya 0. 0 sama dengan 1 kurang a ditambah 2 per 3a. 0 sama dengan 1 kurang sepertiga a. Berarti a-nya sama dengan 3. Ya. Nilai maksimum fx untuk 0 sampai 1 adalah, berarti kita bisa update, si fx-nya adalah x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2. Ya. Nah, nilai maksimum bisa terjadi ketika turunannya 0 atau ketika dia di titik ujung ya. Jadi kita cari kapan f aksen x-nya sama dengan 0. 3x kuadrat min 3, dia persis ketika x kuadratnya sama dengan 1. Ya, ini x-nya sama dengan plus atau minus 1. Tapi di dalam interval ini kita hanya pakai yang 1 aja. Oke. Berarti kita cukup cek di batas-batas ini, di 0 dan di 1, dan di titik stasioner yang kebetulan di 1 juga, mana yang nilainya paling besar. Ya, kita masukin F0 berapa? 002. F1 sama dengan 1 kurang 3 tambah 2 sama dengan 0. Karena ini lebih besar dari ini, maka nilai maksimum fx untuk 0 sampai 1 itu tercapai di x sama dengan 0, dan nilai maksimumnya adalah 2. Ya. Berikutnya
Diketahui fx sama dengan fx tambah 2 untuk setiap x. Jadi dia periodik dengan periodenya 2. Oke, kita gambarkan aja. Ini angka-angkanya dari mana? Dari 3 ya. Oke. Fx tambah 8. Kayaknya ini salah ini soalnya. Oke, saya lihat sebentar. Oke, ini tidak salah. Jadi dari 0 sampai 2 dia B. Katakanlah ini 0, ini sampai 2. Katakanlah gambarnya gini, seret gini ya. Oke, di 1 ini misalnya, ini cuman model aja. Ini 1, dia nilainya adalah B ya. Nah, berikutnya dari 2 sampai 4, karena dia periodik, bentuknya kayak gitu juga, seret. Ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa luasan di bawah dari interval 0 sampai 2 ya, yakni yang ini plus yang ini ya. Ini B ya. B itu adalah total dari sini. Oke, saya gambar berbeda. Jadi si B itu penjumlahan yang kuning dengan yang sian ini ya. Ini B itu total yang kuning dengan yang sian. Nah, sekarang yang ini kuning juga kan, karena dia periodik. Yang ini kuning juga, dan yang ini sian juga. Oke, berarti apa? Dari sini kita lihat integral dari 0 sampai 2 itu sama aja dengan integral dari 1 sampai 3, karena integral 1 sampai 3 itu yang sian ditambah yang kuning. Begitu juga untuk yang 0 sampai 2, yang kuning tambah yang sian. Jadi ini sama aja dengan ini B juga gitu ya. Sekarang dari 3 sampai 7 ya, dari 3 sampai 7, 3 sampai 5, 5 sampai 7, 3 sampai 5 itu sama aja dengan dari 1 sampai 3. Oke, sebentar. Ini karena periodenya 2, berarti fx tambah 8 itu, karena 8 ini kelipatan 2, ini sama aja dengan fx. Jadi yang ditanya integral dari 3 sampai 7 fx dx ya. Nah, ingat tadi sebagai integral dari 0 sampai 2 itu sama dengan integral 1 sampai 3 ya. Nah, karena periodik, integral 3 sampai 5 juga sama dengan B. Integral 5 sampai 7 juga sama dengan B. Jadi ya, ini gambarnya nggak saya gambarkan dengan persis seperti ini ya, tapi pada intinya si luasan ini dari 3 sampai 5 sama dengan luasan dari 1 sampai 3 ya. Ini tadi hasilnya adalah B, berarti ini B juga, yang ini B juga ya. Jadi dari 3 sampai 7 itu kita punya 2 buah B. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjutkan. Ada kucing. Jangan loncat. Kucing loncat ke sebelah sini.
Oke, kita lanjutkan. Seluruh daerah dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Jika garis Y sama dengan K membagi luas daerah tersebut menjadi dua bagian yang sama, maka nilai K adalah, oke, kita lihat ilustrasinya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Dan Y sama dengan 4. Oke. Kemudian ada Y sama dengan K. Oke. Nah, katanya luas daerah yang ini sama dengan luas daerah yang ini. Berapa K-nya? Oke. Sebagai integral, yang kuning itu apa? Yang kuning itu adalah kita mau ngelihatnya ke arah sini ya. Kita sini. Jadi yang kuning itu adalah integral dengan Y-nya dari K sampai 4. Yang ini adalah kurva apa? Ini kurva X sama dengan akar Y. Yang ini kurva X sama dengan minus akar Y ya. Jadi kirinya dibatasi oleh min akar Y, kanannya dibatasi oleh X akar Y. Berarti kanan dikurangi kiri, akar Y dikurangi minus akar Y, 2 akar Y. Oke. Kita integralkan terhadap Y ini ya. Atau saya di SMA diajarin nggak apa untuk mengintegralkan terhadap Y gini, sama dengan yang ini adalah 0 sampai K dari ya sama juga akar Y dikurangi min akar Y, 2 akar Y. Kita ingin mencari Y-nya. Integral ini Y pangkat setengah, jadi Y pangkat 3/2 dikali dengan 4/3 ya, biar ketika ini dikalikan hasilnya jadi 2. Kemudian dimasukkan 4 dan K ini harus sama dengan 4/3 Y pangkat 3/2 ketika kita masukkan K dan 0. Oke, 4/3 masukin 4 pangkat setengah 2 jadi 8 dikurangi K pangkat 3/2 sama dengan 4/3 K pangkat 3/2. Ini kali ini jadi min 4/3 K pangkat 3/2, pindah ruaskan ke kanan. Jadinya 4/3 kali 8 sama dengan 8/3 K pangkat 3/2. Ini 8/3 nya dicoret. Jadi 4 sama dengan K pangkat 3/2. Jadi K nya ini dua-duanya kita pangkatkan pangkat 2/3 ya. 3/2 dikali 2/3 jadi 1. Jadi ini tinggal K aja. 4 pangkat 2/3. Angkanya bagus nggak? Oh ada 4 pangkat 2/3. Jawabannya adalah B. Oke. Berikutnya ini bagus-bagus soalnya. Banyaknya bilangan genap A, B, C dengan 3 digit sehingga 3 kurang B kurang C adalah Agar dia genap,
C-nya itu bisa 0, 2, 4, 6, 8 ya. Pilihan C-nya ada 5 pilihan. Oke. Kemudian ini ada lumayan harus mikirnya. Apakah kita mau cek satu persatu? B-nya kurang dari C dan B-nya lebih besar dari 3. Oke, berarti kalau begitu ini karena ada syarat untuk C, si C-nya itu minimal dia apa? Boleh 4 nggak C-nya? Nggak boleh ya. Kalau 4 C-nya gimana? Kalau 4 ya nggak ada bilangan bulat di antara 3 dan 4 ya. Jadi C-nya yang genap dan harus lebih dari 4. Jadi C yang mungkin adalah 6 atau 8 ya. Oke. Kalau C-nya 6, B-nya ada berapa kemungkinan? Jadi kasus 1 ketika C-nya sama dengan 6. Kalau C-nya 6, B-nya itu bisa 4, bisa 5 ya. Oke. B-nya ada 2 pilihan. A-nya bisa angka apa saja kecuali 0. Jadi ada 9 pilihan. A-nya ada 9 pilihan, B-nya ada 2 pilihan, C-nya ada 1 pilihan. Jadi ketika C-nya 6, ada 18 cara. Yang kedua, kalau C-nya sama dengan 8, maka B-nya bilangan di antara 3 dan 8. Dia bisa 4, 5, 6, 7. Seperti tadi, A-nya boleh bebas, ada 9 pilihan, ada 9 pilihan A, ada 4 pilihan untuk B, ada 1 pilihan untuk C. Jadi ini 18, yang ini 36. Dijumlahkan jadi 54. Jawabannya adalah 54. Sorry. Enggak, sorry. Ya, C-nya cuma bisa 6 atau 8 aja. Oke. Berikutnya nomor 14. Garis singgung Y sama dengan 3 min X kuadrat di titik P min A, B dan Q A, B memotong sumbu Y di titik R. Nilai A yang membuat segitiga PQR sama sisi adalah, kita sket 3 min X kuadrat itu dia motong 3 dan bentuknya seperti parabola biasa. Kemudian ada titik A, B dan min A, B. Jadi simetris ya. Ada di sini sama di sini. Gitu. Oke. Ada garis singgungnya. Singgungnya sama garis singgungnya. Memotong sumbu Y. Ini titik R. Oke. Ini titik P. Ini titik Q. Oke, kita ingin tahu kapan si segitiga ini sama sisi. Jadi panjangnya pengennya sama dengan panjang PQ. Panjang PQ berapa? Ini A, ini min A, ini A. Jadi 2A. Oke. Panjangnya pengen
2A. Nah, sekarang kita perlu nyari apa? Titik potong persamaan garis singgung ini dengan sumbu Y. Ini kita, karena dua-duanya akan melalui R, kita cukup cari satu aja ya, yang melalui A, B aja misalkan. Ini kemiringannya atau slope-nya adalah turunan min 2A di titik singgung, di X sama dengan A, min 2X dulu, di titik X sama dengan A, jadi M-nya sama dengan min 2A ya. Jadi si garisnya adalah persamaan garis Y kurang B sama dengan M-nya min 2A X kurang A. Nah, ini X-nya 0. Berapa Y-nya ketika X-nya 0? Ketika X-nya 0, Y kurang B sama dengan ini 0, jadi 2A kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan 2A kuadrat ditambah B ya. Berarti ini si R-nya itu titik 0,2A kuadrat ditambah B ya. Nah, sekarang kita perlu hitung jarak dari R ke A, B harus sama dengan 2A ya. Jarak dari R ke Q pakai rumus jarak, Q-nya ini A, B. Ini kurang ini, akar, ini kurang ini, hilang B-nya, dikuadratkan 4A pangkat 4 ditambah ini kurang ini dikuadratkan, tambah A kuadrat. Oke, berarti kita menginginkan agar si PQ sama dengan ini ya, jadi 2A sama dengan ini, kita kuadratkan dua-duanya, kita peroleh 4A kuadrat sama dengan 4A pangkat 4 ditambah A kuadrat. 4A pangkat 4 dikurang 3A kuadrat sama dengan 0. A kuadratnya bisa difaktorkan, 4A kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Oke, A-nya nggak mungkin sama dengan 0, karena kalau A-nya sama dengan 0, kita nggak punya segitiga ya. Berarti A-nya nggak 0, berarti ini yang harus sama dengan 0. Berarti A kuadratnya sama dengan 3/4. A-nya sama dengan plus minus akar 3/2 ya. Jadi yang jawab setengah akar 3. Oke. Nice question. Ini bagus untuk soal kalkulus. Oke, yang terakhir untuk soal TKA Saintek tahun 2016. Baiklah, ini soal yang terakhir. 3 bilangan positif, A log B, B log C, C log D, membentuk barisan geometri jika A sama dengan 3 dan suku kedua barisan tersebut adalah 2, maka D sama dengan, oke, ini 3 log B. Oke, yang ini 2, yang ini, oke, karena ini 2, berarti apa? Berarti ini harus B log B kuadrat ya. Berarti C-nya adalah B kuadrat. Berarti ini 2 kemudian B kuadrat log D. Nah, dengan sifat log ya, Anda mungkin hafal atau Anda bisa turunkan dulu. Ini sama aja dengan setengah dikali B log D. Nah, karena ini barisan geometri, maka rasio dari suku berikutnya dibagi suku sebelumnya itu konstan. Jadi 2 dibagi
3 log B sama dengan setengah B log D dibagi dengan 2. Kita cross multiply, kali silang. 4 sama dengan setengah 3 log B dikali B log D. Ini B nya cancel gitu ya, jadi ini sama dengan setengah dikali 3 log B kali 2, kedua ruas 8 sama dengan 3 log D. Berarti 3 pangkat 3 pangkat 8 sama dengan D. Berarti D nya adalah 3 pangkat 8. Oke, jadi kita berhasil menamatkan TKD Saintek 2016. Mari kita sama-sama dengarkan lagu kebangsaan channel bermatematika. Let's go. And we all shout hurrah as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used some. Begitulah sesi UTBK TKD Saintek 2016 kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan serial sahur sajian harian UTBK di bulan Ramadan di hari selanjutnya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Bye-bye.